Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Malam itu di Yeni Sehir, Ismihan bertanya kepada para bey, kapan emas ini akan tiba? Dan Chandar menjawab, anak-anakku mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan emas, tapi tidak ada. Kami harus memberikan 15 peti emas, tetapi bahkan 5 peti emas pun belum. Karasi juga mengatakan, situasinya juga sama dengan kami, Fede Sultan. Anak-anakku berusaha mengumpulkan semuanya, tetapi kami bahkan tidak bisa mendekati bagian itu. Dan Yakub mengatakan, kami mengumpulkan emas, tetapi dalam waktu singkat ini tidak akan ada banyak emas. Lalu Karasi bertanya, sekarang apa yang akan kita lakukan, Fede Sultan? Chandar juga mengatakan, Naiman, ketika dia melihat lebih sedikit emas dari yang dia inginkan, dia tidak mau mendengar. Lalu Yakub berkata, bahkan jika kita memberinya uang terakhir kita tidak akan mengumpulkan emas sebanyak itu. Fede Sultan, bagaimana kita akan menemukan semua emas? Kemudian Ismihan menjawab, kita tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan semua emas yang diinginkan Naiman. Untuk hal ini, kita bahkan bisa pergi ke Osman Bey jika perlu. Mendengar ini membuat mereka semua kaget. Sahabat kita beralih ke benteng Marmaracik. Bayindir berkata, aku membawa salam dari Hazrat Fede Sultan. Dia ingin Frek Hatun segera dikeluarkan dari suku. Mendengar ini Oktem bertanya, apa yang kau bicarakan, Bayindir? Dan Bayindir mengatakan, Frek si ular itu tahu setiap gerakan yang kita lakukan. Benarkan Bengki Hatun? Lalu Bengki menjawab, ya, itu benar, tapi bagaimana kita akan melakukannya? Seketika Bayindir mengatakan, kalian akan menemukan cara itu. Kalian tidak meninggalkan suku mereka. Kalian memberikan gadis kalian kepada mereka. Kalian menjadi keluarga. Mungkin sulit bagi kami, tapi mudah bagi kalian, pastinya. Namun Bengki bertanya, mengapa Fede Sultan ingin kami menangani ini padahal dia memiliki puluhan tentara? Dengan tertawa, Bayindir berkata, kamu dapat mengajukan pertanyaan ini kepadanya ketika kamu menghadapinya. Jika kamu cukup berani, segera selesaikan masalah ini. Namun Oktembei mengatakan, Bayindir, kami tidak dapat melakukan ini. Mendengar ini Bayindir mengatakan, jadi kamu bilang bahwa kamu tidak mampu melakukan ini. Hah, Oktem? Kalau begitu, kita harus melakukan hal yang berbeda. Hazrat Fede Sultan mengirim ini. Dia bilang, jika mereka tidak dapat membawanya keluar hidup-hidup, suruh mereka untuk membunuhnya dan menutup mulutnya. Kemudian Bayindir memberikan sebotol racun kepada Bengki. Lalu Bengki berkata, kita akan melakukannya, tidak ada kesempatan lain. Seketika Acicek datang memasuki ruangan, kemudian tanpa mengucapkan apapun lagi, Bayindir pun pergi mengundurkan diri. Melihat itu Acicek bertanya, mengapa Bayindir Bey datang? Dan Bengki menjawab, dia berbicara omong kosong, dia mengganggu kita. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah kebiasaan Bayindir? Kita akan pergi ke suku besok, bersiaplah sekarang. Sementara itu, di kamp pengembara, Osman mengundang Syekh Debali untuk menemaninya berbincang dengan Naiman. Melihat itu Naiman berkata, jadi, itu rahasiamu, Osman. Kami berkomunikasi dengan Tengri dengan bantuan Kam. Dan kau melakukan ini dengan bantuan Syahimmu? Kemudian Syekh Debali mengatakan, kami tidak membutuhkan perantara lain untuk berbicara dengan Allah kami, Naiman. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tahu bahwa Allah mereka lebih dekat kepada mereka daripada pembuluh nadi mereka. Mendengar ini Naiman bertanya, apa maksudnya itu? Dan Syekh Debali menjawab, itu berarti bahwa Allah kami bijaksana dan mengetahui setiap hambanya secara individual. Dia tahu setiap langkah yang kami ambil. Namun Naiman berkata, Tengrilah yang terhebat. Tidak semua orang yang ingin berbicara dengannya dapat menghubunginya. Tapi agamamu, aku tidak mengerti. Kemudian Osman mengatakan, setiap kali Naiman bertemu seorang ulama, setiap kali pedang terhunus, dia selalu mendengar Allahu Akbar. Mendengar ini Naiman berkata, Allahu Akbar?
Aku mengubur banyak dari mereka di bawah tanah, Osman. Lanjutkan, Syedebali. Kemudian Syedebali mengatakan, mereka yang jatuh karena Allah yang Maha Kuasa. Rahmatnya besar, kemarahannya menakutkan. Jika dunia bisa menyaksikan kemarahannya, mereka hanya akan berlutut dan tetap diam. Dunia akan ditutupi dengan air mata. Untungnya, Allah menjangkau setiap hamba yang meminta rahmatnya. Tetapi, jika hambanya tidak dapat menghubunginya, bukankah hamba itu akan berkata, "Kau tidak mengizinkanku untuk menghubungimu. Bagaimana kau menganggap aku bertanggung jawab?" Namun Naiman mengatakan, "Aku tidak memanggil Tengri kepada Tengri yang dapat diajak bicara oleh semua orang. Aku adalah hamba spesial Tengri. Aku adalah kemarahannya, Edebali." Kemudian Syedebali berkata, "Itu saja, Komandan. Inilah perbedaannya. Kami takut akan murka Allah kami dan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk untuk Sang Pencipta. Tetapi satu-satunya hal yang kamu tahu adalah penindasan." Lalu Naiman berkata, "Kalian menyembunyikan kelemahan kalian di balik belas kasihan kalian. Kalian menyembunyikan ketakutan kalian di balik agama kalian. Hah? Jangan bersembunyi." Mendengar ini Osman berkata, "Kami tidak bersembunyi dari apapun. Agama kami menyuruh kami berperang melawan orang kafir sampai kami mati. Itu memberitahu kami untuk menggunakan pedang kami sampai seluruh dunia berjalan di jalan yang benar. Kami menunjukkan belas kasihan kami kepada yang tertindas, dan kami menuntut perdamaian dari musuh yang dapat dipercaya. Sekarang katakan padaku, apakah kamu musuh yang bisa dipercaya?" Dan Naiman menjawab, "Aku adalah musuh paling terpercaya yang bisa kau lihat, Osman." Lalu Osman bertanya, "Syehim, apa yang kita lakukan terhadap musuh yang bisa dipercaya?" Kemudian Syedebali mengatakan, "Pertama, kita tablik, menyampaikan kepada musuh yang dapat dipercaya. Dengarkan kami, Komandan Naiman. Mereka yang berselisih tentang tanda-tanda Allah tanpa otoritas apapun telah mendatangi mereka. Itu sangat dibenci di sisi Allah dan di sisi orang beriman. Dengan demikian, Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan pemarah. Jangan menjadi salah satu yang penindas, Naiman. Aku mengajakmu masuk Islam. Ayo, biarkan Islam menghormatimu, sehingga kamu datang, minum air kami, duduk bersama kami, makan makanan kami. Percayalah pada ketulusan panggilan kami. Jika kamu akan menghunus pedangmu, lakukan itu untuk Allah dan membaca syahadat." Mendengar ini membuat Naiman dan semua orang-orangnya hanya terdiam. Kemudian Naiman bertanya, "Kenapa kalian melakukan ini? Mengapa aku melakukan itu?" Mendengar ini Syedebali mengatakan, "Kita mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Jika kau mendengar kami dan mempercayainya, kau akan menjadi saudara muslim kami. Tetapi jika kamu tidak mendengarnya dan menanggung permusuhan, pedang kami akan selalu diasah untukmu." Kemudian Naiman mengatakan, "Kami melakukan apa yang diperintahkan Tengri kami kepada kami. Kami menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, dan kami menyiksa mereka yang pantas mendapatkannya." Hah? Kata-katamu membuatku lelah, Syedebali. Ada semacam sihir yang dimana aku tidak bisa memahaminya. Tapi aku tidak akan tertipu oleh sihir ini dengan mudah. Aku akan pergi dan beristirahat. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tenda. Sementara itu, di tenda para Alpen, Konur berkata, "Naiman ada di suku ini. Bahkan jika Beimku tidak ada masalah, tapi kita harus siap." Lalu Aikut mengatakan, "Ya, ayo bersiap-siap saudara Konur, mari bersiap-siap. Tapi kita harus tahu seperti apa musuh Naiman itu." Dan Konur mengatakan, Naiman mendapat tempat tinggal yang dibangun sendiri. Dia mengatakan apa yang dia katakan kepada Parabei dan Ismihan dan mengambil apa yang dia inginkan. Mendengar ini Turhan bertanya, apa yang dia ambil? Dan Konur menjawab, keberanian mereka. Dia datang ke sini hanya dengan sedikit orang. Dia bahkan tidak khawatir tentang hidupnya. Kemudian Aktemur mengatakan, Naiman berbeda dari yang lain. Dia berpikir secara berbeda.
Yang lain akan membawa pasukan mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Naaman ingin mengatakan dia kuat meski tanpa pasukannya. Mendengar ini Gubrus berkata, aku kasihan pada Aktemur Bey. Kita memiliki satu masalah, tapi kamu mempunyai dua masalah. Kamu akan menikah, ya kan? Kemudian mereka semua tertawa. Lalu Aktemur mengatakan, kami mengadakan pernikahan selama perang sebelumnya, jangan khawatir. Namun Gubrus mengatakan, aku tidak bermaksud begitu Aktemur Bey, masalahmu akan dimulai setelah pernikahan. Mendengar ini Aktemur berkata, Gubrus, ceritakan saja. Kemudian Gubrus mengatakan, ya, kamu akan memiliki ibu mertua seperti Bengki Hatun. Masalah terburuk yang pernah ada, sangat mengerikan bagimu. Bagaimana jika Acicek Hatun meniru ibunya? Mendengar ini membuat mereka semua tertawa. Kemudian Konur mengatakan, seorang pria menang di medan perang, tetapi banyak yang kalah melawan istrinya. Aku harap ini akan menjadi satu-satunya kekalahan yang didapat Aktemur Bey. Di samping itu, setelah mendengar semua pencerahan dari Syekh Edebali, membuat Naaman terus berpikir. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, Allah kami maha besar. Ucapkanlah Allahu Akbar. Mereka yang jatuh karena Allah yang maha besar. Rahmatnya besar, kemarahannya menakutkan. Jika dunia bisa menyaksikan kemarahannya, mereka hanya akan berlutut dan tetap diam. Untungnya, Allah menjangkau setiap hamba yang meminta rahmatnya. Seperti itulah, Komandan. Inilah perbedaannya. Kami takut akan murka Allah kami dan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk untuk Sang Pencipta. Tapi satu-satunya hal yang kamu tahu adalah penindasan. Jangan menjadi salah satu penindas, Naaman. Aku mengajakmu masuk Islam. Ayo, biarkan Islam menghormatimu. Naaman terus terngiang akan perkataan tersebut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.